Itu di pos handling atau di kuburan-kuburan. Kuburan? Iya. Tidak takut dengan hantu juriknya? Oh tidak. Tidak pernah ketemu jurik? Tidaknya. Kadang-kadang ini kuburan yang besar ada rumahnya. Listrik. Ada listrik. Saya butuh listrik. Tidur di situnya. Sampai 3 kali lewat di sana, yang menolong saya itu toko itu nggak ada. Mungkin orang yang ada di sana pelayannya juga makhluk halus. Barang-barang yang adanya juga mungkin cuma penglihatan saya saja. Tapi terus berarti yang sampai di sana waktu itu bukan rokok loh? Halo, assalamualaikum. Ada pengelana jalanan atau DGJ ini? Model-model Jawa Barat. Halo, assalamualaikum. Dari mana Bapak? asal saya Ciamis. Oh, Ciamis bener toh. Dari Jawa Barat. Iya. Sunda. Minta rokok dulu. Oh boleh, ayo kita ngobrol di mana boleh? Terserah. Di sini saja. Di sini saja. Ya di terakhir. Saya sambil ngopi. Sambil ngopi. Ya. Bawa kopi? Bawa. Kopi di mana? Ini kopi. Atau di situ aja itu warung itu? Boleh nggak ya? Di situ ada makanan, Ya, minuman. bisa. Tapi merokok dulu. Merokok dulu. Ya. Oke. Mohon. Ciamis, Cain Wamis. Di bawah jembatan. Di jembatan itu ya. Jembatan aja. Ayo Pak di situ Pak, lebih enak Pak. Oke. Kita ngobrol ya Pak ya. Oke. Dibawain. Ya. Dibawain ku saya. Oh, sambil nyari rosok. Sambil nyari rosok ternyata pengelana jalanan. Sini enggak apa-apa, nanti kalau ada yang lewat kita minggir. Bapak sudah makan? Ya tadi pagi saja, sekarang belum. Sekarang belum. Di sana tuh jual apa ya? Mas, sampai dodol maem. Mie. Mie rebus. Gawekno Mas. 1. Pakai telur ya. Oke. Aduh, ya Allah Gusti. Ini perjalanan sudah lama saya. 2,5 tahun pulang 5 kali. Tapi mungkin 2 minggu lagi selesai. Selama ini saya belum bisa menetap di suatu kota. Kan kalau menetap harus bisa memenuhi kebutuhan sendiri. Kalau sambil jalan, kita mendapat barang di jalan dijual. Ada yang mengasih, saya terima. Jadi bisa beli makan, bisa beli rokok. Bapak dari Ciamis. Ciamisnya mana? Cijongjing, Hah? Cijongjing. Cidinding. Cijongjing. Cijongjing. Orang-orang Jawa susah mengucapkan kata itu. Cijinjing. Ya, soalnya ada vokal dan u lengkap. Jadi, Cijinjing. ya. Oh, ini KTP. Bapak Maman Permana. Maman Permana Ciamis. Cilenjing. Cijongjing. Cijenjing. Cijongjing. Cijenjing. Ya. Abdi mah tiasanya Rosunda tuh. Tapi hurufnya belum tentu. Seperti susahnya. keyep, Peyem. keyep, Peyem. Ya. Biasa Abdi mah. Yang orang sudah susah itu adalah bilang F. Fitnah gitu ya. Oh iya. Hah? Oh, Biasa tuh fitnah? bilang F bisa ya. Bisa. Tapi fitnah katanya. Apa? Fitnah atau fitnah? Ya itulah. Just kidding. Belum menikah? Dulu saya menikah tahun 98. Tapi, Terus cerai? Ya cuma bertahan sebulan. Oh, 98 menikah, terus cerai. Ya. Nggak punya anak berarti dong? Iya dong. Ya. Disimpan dia tuh Pak? Ya. Disimpan lagi? Sebenarnya. Jadi. Terus Bapak memutuskan menjadi pengelana jalanan ini sejak tahun berapa? Tahun 91 saya 2 tahun. 91 sudah mulai jalan? 2 tahun. Tapi nikah 98? Ya. Oh jadi sebelum menikah sudah jadi pengelana jalanan? Udah. Kemudian tahun 2006 setahun. Biasanya setelah menjalani perjalanan ini ada kemudahan 14 tahun ke depan. Oh ada kemudahan. Ya, ada itu diyakini atau perintah seorang guru? Ini program sendiri. Oh program sendiri. Karena diyakini sendiri ya. Jadi setelah berjalan sekian tahun, sekian waktu, ya. Kemudian akan ada kemudahan ke depan. Ya. Secara ekonomi maksudnya. Ya. Sebelumnya punten Bapak, Pak Mamannya. Ya. Pak Maman sebelumnya kerja apa? Tahun 90-an saya jual beli puting telur.
Jual beli putih telur. putih telur aja. Oh, dari pabrik-pabrik roti gitu, Ya, pabrik kue. dari bakery. Bakerynya. Waktu itu Yang kan diambil kuningnya saja kalau bakery ya. saya di Bandung menerima dari bakery itu 600, dijual 900. Per kilo. Ya, punya keuntungan 300 rupiah per kilogram. Oke. Bahkan kalau kekurangan barang, saya sampai mengambil dari Bogor. Tapi hasil penghasilan banyak kan tuh zaman itu. Ya, waktu di sana saya bisa nyewa hotel. Weh. Kalau Hotelnya di Bandung di mana? di Citepus, Cibadak. Oh, di Cibadak. Ya. Ah. Hotel naon? Waktu itu Dewi Sartika 20.000. Kalau sekarang udah 500-600 mungkin. Belum Mas, Pak. Waktu itu masih 8.000. Harga pas 8.000. Dulu. Oh, udah mahal tuh ya. Ya, saya mampu beli 5 gram emas sehari waktu itu. Kalau sekarang mana mungkin. Tidur paling di seberang hotel, nggak di dalam. Balada hidup orang ya Pak ya? Ya. Pak, punten nih. Punten nih. Nah, ini aja. Bisa kah? Bisa nih. Pertama kali menyalain rokok dari rokok. Nah, Jadi balada hidup manusia. Semula tidur di hotel, setelahnya tidur di seberang hotelnya ya, di pinggir jalan hotelnya. Punten. Kenapa bisa merugi sebanyak itu? Kenapa? Dulu sehari bisa beli emas 5 gram. itu dulu. Iya. Kenapa kemudian merugi? Kesalahan apa yang sudah dilakukan? Waktu itu tempat menampung putih telur saya, majikan saya Islam. Anaknya yang dari Jakarta, yang dari bengkel pulang. Putih telur dipasok oleh dia. Oh. Jadi barang dari saya nggak masuk. Jadi saya berhenti. Oh, gara-gara itu. Terus Bapak tidak mencari tempat untuk menampung lagi? Enggak, soalnya kalau ke tukang gelasan keperluannya sedikit. Jadi nggak bisa mencukupi kebutuhan itu. Nggak bisa, saya lari ke Sumatera. Jadi di Sumatera sempat sampai 6 bulan. Guys. Di Sumatera apa kerjanya? Saya waktu itu punya modal 300.000 dipinjam sama tukang loak. Tukang loak itu bisa memberi saya makan pagi sore dan rokok sebungkus. Dan dengan uang itu dia pesan kalau saya mau pulang 3 hari sebelumnya harus bilang uangnya mau dikumpulkan. Dan itu dia menepati janjinya. Setelah 6 bulan saya pulang. Tapi Bapak ikut kerja sama dia juga? Nah, saya di sana cuma main saja di Pulau Condong, ada kota Pulau Condong. Bahkan karena seringnya main di sana, naik perahu pun sampai sudah pernah bayar. Karena tiap hari Sumateranya di mana itu? Di pasar bawah Tanjung Karang. Tanjung Karang, Lambung. Ya. Oh. Hanya bermodal uang 300.000 bisa makan berbulan-bulan. Iya ya. Pagi sore kalau ada di rumahnya. Kalau di luar saya beli sendiri. Uang dari mana? Oh, bekal dari Bandung. Saya punya simpanan Mas. Kenapa? Dulu menikah sekali sebulan, Iya. cerai karena kenapa? Saya waktu itu salah pilih. Pas ketemu wanita itu dia pikirannya lagi panas. Calon suaminya menikah sama wanita lain. Oh, terus Ketemu lelaki hanya nikah dia mau. Saya kan sudah tua, udah 28 tahun waktu itu. dia masih usia berapa? 18-an. Terus yang menemukan jodoh Bapak dengan dia siapa? Ya saya ketemu dia saja. Tapi kondisinya begitu. Pacarnya menikah. Oke, dia sakit hati. Terus sampai sama dia pacaran nggak? Nggak, langsung menikah? Nah, ada waktu tempo seminggu. Seminggu kenal langsung menikah? Ya, Sebulan? ya. Udah sempet tidur sama dia? 30 malam, semalam 2 kali. Nah, semalam 2 kali tidur sama dia? Aduh. Maksudnya tidur mainnya 2 kali, tidurnya bareng. Tapi setelah sebulan dia cuma mau tidur saja, nggak mau dipakai. Oh. Saya juga menyadari kalau berhubungan dengan orang yang tidak dicintai pasti nggak enak. Tapi yang namanya mau tidur bersama, Ya. melakukan hubungan itu pasti ada rasa. Tapi kan dia mungkin udah mau Sudah bosan mungkin. mau pisah. Dia cuma mau ganti status, mau jadi janda gitu. Menikah sama saya. Saya pikir, Mendingan waktu itu dia gak usah menikah sama Pak Maman atuh. iya. Mendingan toh. Kenapa harus memilih janda kemudian?
Dia ingin mencari kehidupan yang lebih baik mungkin. Oh, dia berharap menikah dengan Pak Maman bisa kasih uang banyak. Bukan, mungkin. bukan. Bagaimana? Dia punya pilihan laki lain, tapi syaratnya harus menikah dulu dengan dia maunya sama janda mungkin. Oh gitu, sudahlah rumit itu. Ya. Ini sudah, ini jalan baru berapa tahun ini? 3 tahun? 2 tahun setengah. 2 tahun setengah udah pulang 5 kali. Ya. Tapi perjalanan menyusuri jalan, Ya. sambil nyari barang bekas begitu. Benar Pak. Nanti dijual. Sehari dapat uang berapa? Enggak tentu, tergantung daerahnya. Kalau masa-masa sekarang, paling-paling sehari 10-20 ribu. Sehari 10-20 ribu. Ya, kalau di daerah Lamongan ke sana bisa sampai 50-80. Bahkan Sehari. kalau di Gresik pernah sampai dapat 200 sehari. Oh gitu. Pareng ya Mas? Kalau misalnya saya makan sehari, saya beli pagi saja. Kalau siang, sore pasti ada yang ngasih. Gitu. Kalau urusan makan. Kalau uang dikumpul. enggak juga Mas. Kalau ada saya makan pun beli terlalu. Rokok lagi. Kadang-kadang 3 bungkus, 4 bungkus. Sehari? Kalau ada uang. Kalau ada uang. Tuh, ada orang ngopi di warung, saya dekati, saya minta 1, saya jalan lagi. Oh gitu. Itu prinsipnya. Jadi Bapak berani untuk meminta. Ya. Tapi ini bukan tujuan. Suatu saat saya akan buka usaha yang menetap di suatu kota. Saya sudah punya ponsel sekarang. Sudah punya ponsel. Sudah. Saya beli di Sidoarjo. Nanti kita berhubungan dengan ponsel nanti. Ya. Pengen menetap di satu tempat. Ya. Saya merencanakan di daerah Mana? antara Gemolong dan Kalioso, daerah Seragen. Oh, Seragen. Kali Jambe di sana. Ada tempat yang bersih dekat air. Ke Kalioso ke keramaian dekat, terus ke Gemolong ke keramaian dekat. Kita Rencana mau usaha apa? nah itu nggak diceritakan dulu, soalnya saya juga belum yakin. Kalau pasti saya takut suatu kota. Punya harapan menetap di satu tempat, Ya. tapi sampai sekarang juga pilihannya belum jelas. Yes, mudah-mudahan Tuhan mudahkan semua pilihan-pilihannya Pak Maman lah. Dulu sekolah sampai apa? SMA? Saya sekolah cuma sampai SMP saja. SMP. Ibu saya meninggal waktu muda. Jadi setelah saya kehilangan ibu, saya nggak punya tempat mengadu. Saudara enggak ada? Ada, dia di Jakarta sekarang. Kakak atau adik? Adik, Kerja apa di Jakarta? dia seorang sopir. Udah, 2 bersaudara itu aja? Iya. Bapak masih punya. Tapi... Sok atuh dimakan? Ya, ya. Olah di situ. Kenapa makan mie? Karena yang terdekat ada warung mie yang jual mie. Katanya dia tidak jual nasi tadi. Setiap orang punya cara masing-masing untuk tetap bertahan hidup. Dan kita harus menghargai pilihan-pilihan itu karena mungkin yang terlintas pada dirinya hanya itu gitu loh. Tapi beliau tetap ingin pengen suatu saat bisa istirahat di satu tempat lah. Maman Permana ini usia sudah 55 ya. 55. Hampir 55. Karena kelahiran 70 beliau. Usia sih dengan saya nggak terlalu beda jauh banget gitu, enggak sih. Tapi wajahnya tetap lebih tuaan dia ya. Rambut saya putih sejak muda. Sama tuh Sejak SMA rambut saya sudah putih. Tapi sekarang berubah jadi hitam. Bukan hitam, coklat. Ini adalah hal kecil yang Sinawari bisa lakukan lah ya. Sedikit membantu orang-orang yang mungkin agak kelaparan di jalanan. Tapi mudah-mudahan hal kecil ini juga bermanfaat. Dan mudah-mudahan hal kecil ini bisa mempengaruhi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Karena orang-orang seperti Pak Maman ini juga butuh bantuan selama dalam perjalanan. Benar Mas, saya merasa kagum sama warga-warga di daerah Kabupaten Pati. Kenapa? Tanpa meminta, banyak orang yang ngasih makanan. Oh gitu. Bahkan saya sempat melihat orang yang menyebalkan sama sekali. Kalau saya minta, pasti dia ngasih. Nggak ada yang... Iya, setiap daerah memberikan kesan masing-masing lah ya. Dan itu juga tidak bisa digeneralisasi lah ya. Delalai ketemu yang baik-baik. Tapi kalau teman-teman musafir itu kebanyakan ternyata lewatnya Kotar. Dia tidak lewat Lingkar. Dia masuknya ke keramaian.
Ya, soalnya kan Mencari makan ya Pak ya. ya pagi tadi saya belum sempat dirokok. Jadi ada peluang untuk meminta kepada orang yang ngopi. Iya karena di tempat keramaian ya. Iya, Karena kalau jalan lingkar sana sepi. Iya. Paling fokusnya adalah kalau jalan lingkar adalah Kalau sudah siang saya punya, saya beli itu ya. Ya. Saya masuk jalan lingkar tadi cuma sampai rumah makan saja. Yang banyak truk di sana. Banyak truk itu. Kemudian Terus kembali lagi. kembali saya nyebrang sawah ke jalan yang nggak ke arah di kota. Oh alah, lu jalan lingkar Pati sana Ya. nyebrang sama Margorejo. Nyebrang sawah, saya mau yang ke kota sebenarnya, tapi cari makan dulu. Pak Maman enggak pernah sakit Pak? Karena paling-paling sakit kepala, sakit gigi. Sakit gigi. Udah dengan obat bintang 7 sembuh. Oh, buyar bintang 7 ya. Ada sakit yang agak lama tapi nggak begitu menghambat gitu. Aha. Saya pernah ketubruk motor sampai jatuh Ketubruk motor sampai jatuh Ya. di daerah mana? di daerah Cilacap. Cilacap. Ya. Semua kota di Pulau Jawa sudah pernah disinggahi Pak Maman ya. Jawa Tengah, Jawa Timur sudah. Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa Barat Jawa Barat paling jalur tengahnya saja kalau mau ke Bandung. ke Bandung, Jakarta, ke Sumatera, paling jalur tengahnya. Sumatera. Ya. Pernah di Sumatera ya? Tadi saya bilang Oh sudah. di Tanjung Karang. Cuma sampai Lampung doang. Ya. Kok tidur di mana? Tidur di pos handling atau di kuburan-kuburan. Kuburan. Ya. Tidak takut dengan hantu juriknya? Oh tidak. Tidak pernah ketemu jurik? Tidak. Tidaknya. Kadang-kadang ini kuburan yang besar ada Rumahnya. listrik. Ada listrik. Ah. Saya butuh listrik. Tidur di situnya. Kalau di warung-warung angkringan yang situ banyak. Itu ponsel ada kuota, ada pulsanya. Ada, Bisa nonton di YouTube ya. bisa. Esok nanti nonton Sinau Hurip. Apa? Sinau Hurip. Ya, Sindang Hurip, Sinau. Sinau. Sinau Hurip. Nanti ditunjukkan sama saya. Ya, Nanti bisa muncul videonya Pak Maman itu. Besok-besok atau kapan? Ya, ya. 3 tempat dari lagi mungkin. Mandi di mana? Sungai. ya di tempat-tempat seperti itu. Kalau baju, Mau baju? Ku kasih baju mau. ya kalau ada yang ngasih baju yang lama dibuang, saya begitulah. Kalau yang lama dibawa atau dicuci berat. Nggih Mas. Siap. Kenyang. Ya, yang namanya mie begitulah. Hah? Itu cuma, Pengganjal perut. ya benar. Nanti tetap harus makan nasi. Harus tetap makan nasi. Ya. Nanti sore. Ya. Nggak mungkin kan saya berjalan misalnya cuma makan pagi saja sampai malam ngomong makanan saya pernah, tapi itu di daerah pegunungan Sekarang misalnya. di hutan ya. Ya. Saya pernah Jadi nggak ada warung. berjalan dari Kloso ke Cemorosewu. Cemorosewu. Ya di daerah Tawangmangu. Di Tahu. daerah 2000 km di atas, 2000 meter di atas. Mulai naik laut. Ya, dingin, malam dingin. Nggak pakai baju panjang. Nggak, cuma waktu itu pakai jaket saja. Itu untuk Tapi- nggak hipotermia sampean Pak. Hipotermia repot Pak itu Pak. Bahkan meskipun punya stok rokok, saya nggak bisa merokok waktu itu. Soalnya kepala pun dibuntel sarung, saking dinginnya nggak bisa menghisap. Sandalnya nggak usah deh. Sandal ya? Boleh. Terus ini kumaha ini nanti? Ya? Dipakai ganti baju gitu ya nanti ya. Ya. Mandi. Ini ada celana dalam juga. Oh iya, kebetulan. Alhamdulillah. Nanti dipakai. Ya. Ada tulisan Sinau Hurip. Nah, Bagaimana kalau saya mandi dulu di kali, kemudian pakai baju ini? mandinya kumaha tuh Pak? Nah, nanti saya cari tempat lain. Nggak usah. Nah, nanti aja nanti nggak Oh apa-apa. ya, nggak apa-apa. Di tempat yang tersembunyi aja lah ya. Ya. Oke. Jadi modelnya beliau ini kalau dapat baju ganti, baju yang lama dibuang. Jarang mandi ya dia. Kalaupun mandi ya dipakai lagi gitu. Ya. Jadi nggak pernah nyuci baju ya. Nggak pernah kan? Nggak pernah. Soalnya, Bertahun-tahun begitu modelnya ya. ya, Kalau malam bisa tidur. bisa. Pak, sampean jalan di jalanan seperti ini nih ya bisa berbahagia hidupnya sampean, Pak. Ya, beginilah Mas. Hah? Bisa. Bisa berbahagia. Bahagianya apa, Pak? Kalau di daerah sendiri,
saya kesusahan untuk makan, nggak punya penghasilan misalnya. Kalau minta sama tetangga dikasih, tapi kalau sering-sering kan bosan. Pasti. Kalau di jalanan tetap ada dapat makan. ya, kalau saya punya sih penghasilan, makan pun saya beli. Makanya sampai saat ini saya nggak punya simpanan. Karena semua uang yang didapat habis untuk makan. Ya, untuk kebutuhan. Kadang-kadang kan nggak sama. Kadang-kadang hari ini ada lebih, untuk besok kurang. Jadi yang lebih itu menutupi yang kurang. Jadi kalau ada penghasilan lebih tetap disimpan ya. Iya. Tapi selama ini belum pernah lebih ya. Habis buat makan lah ya. Hari ini lebih, besok kurang. Tapi di Surabaya Sidoarjo saya sempat mengumpulkan uang sampai 600. Di Surabaya? Ya. Beli ponsel satu di Loakan 150.000. Saya kemudian jalan ke Solo, di Solo habis uangnya. Di Solo saya sudah banyak teman-teman. Coba lihat tuh HP-nya. Ini. Itu batunya di bawah 5%. Waduh. Nggak bisa dihidupan lah. Wah, ya Rais, Nggak bisa dihidupan. Ulangi nomormu berapa tadi? 0858 08 58 58 0714 0714 73 73 05. 05. Tolong di record di nanti ya. Kemudian nanti ada. Sampai tadi keinginannya Pak, ingin berdiam di satu tempat. Iya Mas. Terus kalau sudah diam di satu tempat mau ngapain di situ? Ya mencari penghasilan yang mencukupi. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Oh itu belum saya ceritakan. Nanti saja saya. Karena kan sampean nanti tinggal di satu tempat. Kan sampean akan jadi orang asing di sana, Pak. Oh enggak. Di sana saya sudah punya teman. Nah ini orangnya. Linda Suryastil ini. Ya. Tahu kupat dan es degan. Kalau saya makan di sana dia nggak pernah minta bayar. Oh, nanti mau tinggal sama mereka? Enggak, ini agak paling 500 meter dari tempat ini. Sempat tinggal saya di sana. Rencananya? Ya. Tanah siapa? Ya? Tanah rumah siapa di sana? Saya tinggal di pinggir sungai. Di kuburan, tapi ada ruangan luas ukuran 3x8. Beratap teduh, terus ada listriknya. Dekat ke sungai untuk mandi. Bahkan kalau mau mandi di sana pun tersedia, tapi saya nggak pernah. Boleh, sudah pernah minta izin dengan pengelola sana? Oh belum, soalnya kan saya kalau ke sana cuma sewaktu-waktu, kadang dan malam saja. Itu pun 6 bulan sekali mungkin. Jadi untuk hal seperti itu nggak perlu minta izin. Iya, tapi kalau nanti menjadi masalah karena itu tempat ada yang punya? Oh enggak, kalau kan bukan menetap, saya cuma singgah saja. Oh kalau singgah sih aman. Iya. Enggak, tadi kan rencana mau menetap di sana. Ya, maksudnya menetap itu cuma malam saja, siang pergi. Malam ke sana lagi, siang pergi. Siangnya nyari muter-muter di sekitar situ, ya. Nyari rosok lagi, malam tidur situ. Maksud menetap begitu maksudnya. Ya. Oh. Sampai kapan sampai akan seperti ini? Saya programnya 2 minggu lagi. Saya punya modal nanti. Pertengahan Februari saya punya modal 400.000. Itu cukup untuk saya. Pulang? Enggak, di sana mau rencana di daerah Seragen. Oh, mau ke Seragen nanti? Ya. Terus ini kan mau ke arah timur Pak, ya. Ke arah Lamongan Surabaya. Ya. Terus nanti ke Seragennya naik apa? Ya jalan saja Mas. Saya biasa jalan, emang jalan terus. Waktu itu habis hujan, saya tidur di trotoar yang luas. Rokok saya simpan di tikar, minuman juga. Bahkan uang yang ada di saku pun saya simpan di luar. Saya nggak mau ada yang mengganggu. Uang saya waktu itu 200.000 di sana. Pas bangun jadi 400.000. Banyak orang yang ngasih, tapi saya nggak tahu soalnya saya tidur. Oh, itu di Surabaya, gitu. Mas. Saya nggak takut orang mengambil uang saya. Banyak yang bantu ya. Hidup di jalan seperti ini seru atau enggak sih Pak? Ya harus kuat mental. Kalau mental nggak kuat bisa gila. Banyak orang-orang yang
jahat mengganggu saya. Misalnya waktu tidur ada barang-barang diambil. Tas Saya diambil, pernah, saya pernah. uang diambil. Ya. Uang yang ada itu yang di dalam tempat seperti ini uang-uang rusak. Sebenarnya saya juga sudah bingung membelanjakannya, udah diakhir apa mah nggak masuk. Tapi waktu itu paling uang 20.000 ya. Dan barang yang hilang terbawa oleh dia KTP. Saya sedang tidur direbut. KTP. Ya, ada KTP, saya lapor ke polsek setempat. Langsung saya ke arah pulang dan membuat KTP. Cetak lagi. Iya, Tapi kalau di Ciamis punya rumah. ada. Sekarang rumah siapa nempati? Ya kosong saja, Mas. Nggak ada yang nempatin. Enggak. Punya lahan di sana. Ya ada sedikit, Mas. Luas. Enggak. Kan mendingan tinggal di sana aja toh, Pak. Ya suatu waktu pasti. Soalnya kan saya juga masih bapak. Oh, Bapak masih tinggal, masih ada. Ada. Terus Bapak hidup sama siapa? Dia punya istri. Oh, nikah lagi. Ya, itu di saya tuh. Punya anak juga dengan istri barunya Bapak. Ya, adik saya itu yang di Jakarta sekarang. Oh, adik Jakarta itu satu bapak beda ibu. Tapi rumah di Ciamis itu rumah Bapak ya? Ya. Bisa ditempati ya? Nah ini ya, saking bingungnya mereka dengan permasalahan hidup, terus merasa tidak bisa hidup di kampung halaman, sehingga memutuskan berjalan menjadi pengelana jalanan, mencari uang yang jatuh di jalanan, mencari benda-benda yang bisa diuangkan di jalanan. Saya pernah menukar uang yang rusak ke Bank Indonesia sampai 3 kali. Di Jogja 2 kali, di Semarang sekali. Di Jogja uang 500-an, pernah 400 keping dan 500 keping, 2 kali itu. Dapat total uang berapa? Ya nilainya itu, kalau 400 keping 200.000. Kalau di Dan Semarang, tetap dilayani ya? ya, kalau di Semarang waktu itu 500 keping uang 200 rupiah, dapat 100.000. Kalau uang-uang kertas asal 70% masih ada, masih bisa ditukar. Bisa ditukar ya? Ya. Ya, Tapi yang sulit itu uang 1.000-an. Saya masih punya uang 1.000-an ada 30 ini. Bah, seharusnya saya nanti kalau punya rekening ditabungkan. Meskipun nggak bisa dipakai uang ini, saya simpan dulu. Pak, dulu itu hal apa sih yang membuat Pak Maman Permana ini memutuskan untuk jadi pengelana jalanan? Ya, kalau kita pindah-pindah tempat bertemu dengan orang-orang baru, misalkan hari ini minta rokok sama bapak, besok sama orang yang lain. Kalaupun ketemu lagi sama bapak paling 6 bulan kemudian, jadi bapak nggak berasa bosan, nggak kan. Daripada tinggal di satu tempat dan minta terus ya? Ya benar gitu Pak. Masuk akal juga ya. Oke. Tapi emang dibaik pulang kampung kerja di sana. Kalau pulang makan uang yang saya kumpulkan itu habis untuk kebutuhan di sana. Kalau di desa saya beli makan itu keluar desa, naik angkot 1 kali 3.000, pulang sendiri 6.000. Masak sendiri dong? Ya kebetulan saya nggak punya alat masak. Di rumah nggak ada alat masak? Ya. Tapi memang kalau di jalan tetap bisa makan ya? Ya benar Mas. Daripada di kampung ya? Ya. Di kampung malah belum tentu bisa makan ya? Dulu waktu saya belum mengambil rosok di jalan, tetap ada rezeki. Banyak orang yang ngasih nasi bungkus, uang-uang kertas. Bahkan dalam kondisi sulit, saya meminta pertolongan kepada Allah. Dalam waktu detik, misalnya saya butuh uang 10.000, Allah mengabulkan. Tiba-tiba nemu uang jalan gitu? Ya. Terus ada keajaiban di dalam perjalanan ini. Saya pernah punya uang 14.000. Uang-uangnya rusak sehingga sebuah toko entah apa entah Indo menolak, nggak mau menerima uang itu. Nggak hanya memberi sebatang rokok,
sebelum rokok itu habis sampai segini ada toko lagi satu, entah apa tapi yang itu mau menerima uang saya dan memberi rokok waktu itu 14.000 itu yang rasa teh manis. Apa itu? Pokoknya yang Terus kan tadi dia terima, terus dikasih rokok. ya, tapi begitu saya lewat ke sana lagi, toko yang dijual itu tidak ada, Mas. Yakin? Yakin. Daerah mana itu? Di daerah Ngawi, di desa Gendingan. Saya pernah sampai 3 kali lewat ke sana, yang menolong saya itu toko itu nggak ada. Mungkin orang yang ada di sana pelayannya juga makhluk halus. Barang-barang yang adanya juga mungkin cuma penglihatan saya saja. Tapi Terus berarti yang sampai di sana waktu itu bukan rokok, no? Sampai hisapan terakhir saya rokok sampai habis. Sampai habis ya. Tapi yang janggalnya. Jadi mau balik lagi ke situ nggak ada warungnya. Nggak ada. Di desa Gendingan itu cuma ada satu toko yang besar. Yang menolak itu. Ya, yang itu nggak ada. Meskipun ada harus ke desa lain ke desa Sidolaju. Mengalami itu ya. Ya, benar, Mas. Tapi itu kan keberkahan juga lah ya. Benar. Ada kan uang itu tetap bisa dibelanjakan. Ya. Untuk beli rokok ya. Bapak pernah kelaparan di jalan? Ya, pernah. Berapa hari tidak makan? Oh, paling kelaparan sebentar. Iya, karena Bapak kan kalau lapar ada orang berani minta kan? Ya, pagi-pagi di daerah Telaga Wahyu sampai ke Cemorosewu itu berjalan dari pagi yang dapat makan tengah hari, Mas. Makannya pun cuma mie. Karena ada orang ya. Nah, waktu itu hari Senin warung-warung banyak yang tutup. Ya. Itu ada warung buka tetap berani minta ya. Ya. Dan tetap dikasih. Oh, kalau waktu di sana saya bukti uang lagi banyak, tapi warung nggak ada. Yang waktu itu udah ada. Ya. Tapi kalau pernah nggak sih minta makan di warung ditolak itu? Karena Bapak tampilan gembel gitu, pernah ditolak? Ya paling-paling jangan makan di sini, dibungkus saja. Oh, oke. Gitu. Dipahami kalau itu, karena rumah makan itu kadang karena kalau ada orang-orang yang kotor juga merasa nanti kalau pembeli nggak mau datang gitu. Tapi mereka masih mau bungkusin ya. Ya, ya alhamdulillah. Tapi orang-orang yang niatnya saya mau ngopi saja di sana dan ngecat. Bahkan dia ngasih nasi dan sayurnya. Penjualnya? Ya. Penjualnya atau pembeli? Penjualnya. Penjualnya ya. Saya kirain pembeli yang lain juga ngasih gitu loh. Oh, pernah besok. Pernah bukan juga. Di tempat itu. Jadi memang ini fakta bahwa di negeri ini banyak orang baik. Ya orang-orang pengelana jalan itu selama mereka nggak nakal ya, nggak mencuri, mereka akan dibantu oleh banyak orang. Tapi kalau nakal mencuri lain cerita lah itu ya. Di Ngawi saya pernah ditolak untuk makan di sana. Kenapa? Mungkin karena tampilan saya lusuh. Tapi ada penduduk sana, kamu makan di sini, saya yang bayar. Dia menunggu saya makan sampai selesai. Monggo Pak, ngapunten. Setelah dia tanya, saya merasa kenyang, dia pergi, dia bayar. Dia bayar ya, dia baik banget ya Pak ya. Padahal tadinya saya mau bayar sendiri di sana. Tapi dia merasa kasihan melihat sampai ditolak warung itu. Ya. Mungkin pemilik warung merasa orang ini tidak bisa bayar gitu ya. Ya beginilah hidup teman-teman, dan kita doakan mudah-mudahan Pak Maman Permana tetap sehat sampai nanti keputusan membawa beliau pulang atau menetap di satu tempat lah ya. Tuhan mudahkan segala urusan dan Tuhan izinkan semuanya berjalan baik. Amin. Dan buat teman-teman Sinaurup dimanapun Anda berada, sekiranya ketemu beliau di jalan, Pak Iwan Permana, Maman Permana, sapa beliau, stop beliau, kasih minum, kasih makan, kasih rokok, monggo. Ya, doa terbaik. Nah, mohon maaf, uangku tinggal 70.000, nggak ada uang lagi, tapi ada ATM sih, buat jenengan. Ambil rezeki hari ini di luar dugaan, benar Bang? Berkah barokah. Ya. Tetap semangat. Mudah-mudahan suatu saat juga ketemu jodoh, amin. Pengen menikah Anda? Nggak pasti. Saya juga ingin punya keturunan. Dimudahkan, dilancarkan semuanya. Kita arah pulang aja yuk. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.